Tiara adalah anaknya Widuri. Mbaknya lagi hamil ya? Iya, saya lagi hamil. Dan jangan-jangan Tiara adalah anaknya Widuri dan Mas Aditya. Hai M-Kiss First. Balik lagi nih bersama Miss Kiss yang mau ngajakin M-Kiss First ikutin cerita merangkai kisah indah episode 58. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Kenzo yang menguatkan Rianti. Miss Kiss selalu terharu melihat keluarga ini yang akur. Di lain sisi, keluarga Sandra juga gak kalah, apalagi kebahagiaan Sandra yang pergi sama Kenzo. Tapi masih aja ya, Sandra mengancam Kayla. Aku tahu sebenarnya kamu gak suka kan? Aku deket-deket sama Kenzo. Tapi you know what, Kayla? I am always one step ahead of you. Dan biar aku ingetin sama kamu, Kenzo tuh cuma punya aku. Nah, Aurel yang heran mendengar kakaknya mau pergi dengan Sandra. Secara nggak mungkin jika Kenzo pergi begitu aja bersama Sandra. Tapi tiba-tiba aja Aurel jadi panik karena Kenzo yang menanyakan soal uangnya. Astaga, Ivan bisa-bisanya membayangkan soal dirinya dan Mutiara yang akan menikah. Hampir aja dia ketahuan oleh Aurel. Dan mereka berdua masih harus menjaga jarak di kampus. Karena suster dan ART-nya yang sibuk membuat Rianti harus belajar berjalan bersama Mutiara. Apalagi Rianti yang memaksakan dirinya untuk belajar berjalan. Sedangkan Kenzo menanti kedatangan Mutiara untuk makan siangnya. Begitupun Kayla yang baru aja penasaran soal Kenzo dan Sandra langsung terjawab karena omongan Aditya. Prestasi kamu itu tidak hanya bisa mendapatkan klien atau investor saja. Tapi bagi Papa, kamu sudah mendengarkan kata-kata Papa, itu prestasi kamu. Pokoknya sekarang kamu itu harus membahagiakan Sandra. Papa bebaskan, kamu mau pulang jam berapa? Asalkan kamu tanggung jawab. Ternyata Om Aditya yang buat Kenzo sampai mau ngajakin Kak Sandra jalan. Ya ampun, Miss Kiss jadi terharu melihat Mutiara menyemangatkan Rianti. Bahkan Rianti yang terus gagal membuat Mutiara menyemangatinya. Ayo Bu, semangat. Ibu pasti bisa kok. Pelan-pelan aja dulu Bu.
OOM Kiss First. Hampir aja Aurel melihat foto-foto Mutiara dan Ivan hasil halunya. Makanya Ivan langsung panik. Mutiara masih telaten membantu Rianti melatih berjalan. Bahkan Kenzo harus mengalah agar Mutiara bisa menolong Rianti. Miss Kiss jadi terharu. Mutiara kelihatan khawatir sih sama aku. Udah, gak penting juga aku mikirin anak itu. Apa ya, Sandra selalu aja datang dengan rusuh di kantor Kenzo. Walaupun ya Sandra baik, tapi Kenzo gak sepenuhnya menerimanya. Miss Kiss heran sekali dengan Gisel. Ada aja kelakuannya. Ternyata video Mutiara itu viral Kiss First. Semoga melalui ini Mutiara bisa mendapatkan jawaban. Rianti yang mau mencari udara segar malah menemukan Gisel mengantarkan mobilnya. Jelas-jelas ini membuat Rianti jadi marah. Udah aku urus semuanya ya. Dari bengkel, klaim asuransi, sama surat-surat. Jadi Mbak gak usah repot-repot lagi. Makasih. Oh iya, next time bawa mobilnya hati-hati ya. Kalau bawa mobil itu harus fokus nyetirnya. Jangan pas lagi kalut. Bahaya tahu. Mutiara yang buru-buru masuk ke ruangan Kenzo malah melihat Sandra yang sedang nyuapin Kenzo. Loh, siapa sangka kenapa Kenzo malah kelihatan peduli dengan Mutiara. Tapi ini buat memberikan penjelasan kepada Mutiara. Walaupun masih aja Sandra memamerkan kemesraannya bersama Kenzo di depan Mutiara, mereka nggak tahu aja kalau Mutiara jadi memikirkan soal Kenzo yang nggak tulus kepada Sandra. Aneh juga loh Mas Kenzo nurut disuruh Mbak Sandra ini itu, tapi nggak ngakuin kalau mereka pacaran. Apa jangan-jangan Mas Kenzo dikerjain Mbak Sandra? Astagfirullahaladzim, mikirin apa sih aku? OOM Kiss First. Rianti melihat video viral soal Mutiara di sosial medianya. Apa dia akan mengetahui faktanya? Widuri. Kopi ini kenapa nikmat sekali, enak sekali. Karena apa? Itu sama rasanya Widuri yang bikin. Apa ini artinya? Mutiara adalah anaknya Widuri. Mbaknya lagi hamil ya? Iya, saya lagi hamil. Dan jangan-jangan Tiara adalah anaknya Widuri dan Mas Aditya. Gak mungkin. Gak mungkin.
Rianti jadi histeris. Begitupun dia langsung bertemu dengan Mutiara yang langsung mengingatkan soal masa lalunya. Kok kamu punya perasaan? Kamu nggak bisa ngerasain apa yang saya rasain. Ini suami saya. Sorry. Sorry ya. Gak apa-apa kok. Kamu itu tidak bisa menyalahkan laki-laki. Karena perempuan ikut andil karena pria itu mengkhianati pasangan. Sama seperti kamu melakukan ke aku saat aku menjadi suaminya Widuri. Karena emosinya, Rianti mencari keberadaan foto Widuri dan Aditya. Ketika dia menemukannya, membuat Rianti semakin histeris. Sedangkan Mutiara menjadi khawatir mendengar Rianti. Padahal Rianti memikirkan Mutiara yang berniat untuk melakukan hal jahat. Widuri inilah yang sudah membesarkan saya dan menyayangi saya sepenuh hati. Jadi benar, Mutiara anaknya Widuri. Widuri. Jadi kamu kirim anak kamu ke sini karena kamu sengaja mau balas dendam sama aku. Kamu mau anak kamu yang menghancurkan keluarga aku. Rianti? Mutiara jangan masuk. Saya nggak bisa sus, kasihan Bu Rianti, dia masih dalam masa pemulihan. Saya takutnya dia jatuh atau gimana atau lagi kesakitan. Permisi ya sus. Tuh kan Kiss First, Mutiara yang datang langsung diusir oleh Rianti. Ini membuat Mutiara jadi sedih. Astagfirullahaladzim Bu. Bu, Ibu nggak apa-apa. Jangan dekat-dekat. Jangan kamu berani sentuh saya. Kenapa Bu? Kan saya cuma pengen ngebantuin. Saya sudah tahu tujuan kamu datang ke sini. Dengan semua kebohongan dan kepalsuan kamu, Mutiara. Ini pasti gara-gara kamu kan? Ibu, sini Bu. Mau bantuin Bu. As Bu, hati-hati Bu. Hati-hati Bu. Biasaan ya kamu selalu bikin masalah. Sana kamu. Rianti kenapa ya? Mau sampai kapan Rianti kayak gini terus? Sampai aku mau nolong aja dimarahin. Sandra yang sudah siap banget untuk pergi bersama Kenzo, kedatangan anak yayasan membuat Sandra kaget. Siapa sangka kalau mereka akan nonton bersama anak-anak yayasan. Gak hanya itu Kiss First, karena Kenzo yang mau pergi naik angkot membiarkan Sandra membawa mobilnya sendiri. Ya udah, sekarang kita pergi naik angkot ya. Ayo. Wait, no. Ngajak anak-anak panti is one thing, tapi you cannot seriously minta aku buat naik angkot sekarang, Ken? Ada masalah. Well, of course. Itu angkot. Aku naik angkot. No, you know what? Forget about it. Kamu boleh naik angkot, aku bakal pergi naik mobil aku sendiri aja. Ya udah. Hati-hati ya. Pak, masih ada tempat. Rianti masih histeris mengetahui fakta ini. Bahkan dirinya juga membakar foto Aditya dan Widuri. Dia nggak tahu aja kalau Mutiara memantaunya dari jauh. Mutiara juga mengkhawatirkan Rianti.
aku nggak akan pernah mengembalikan Mas Aditya dan rumah ini sama kamu, Widuri. Begitu juga sama anak kamu. Foto apa yang dibakar sama Bu Rianti? Aku sempat motret foto ini sebelum fotonya aku kasih ke Mama. Pasti foto Mbak Gisel dan Pak Aditya. Apa ini yang bikin Bu Rianti moodnya jadi berantakan? Terus aku jadi dimarahin. Widuri adalah cinta pertamaku dan terakhir. Ngapain sih pakai nangis? Sedih kamu? Berarti kamu punya perasaan dong ya? Saya pikir soalnya kamu gak punya perasaan. Kalau kamu punya perasaan, kamu gak bisa ngerasain apa yang saya rasain. Ini suami saya. Maaf, Bu. Ruang kerja Pak Aditya udah siap dan udah dibersihin. Jadi terharu deh melihat Kenzo yang mau berbaur dengan anak-anak. Walaupun Sandra harus ngedumel, di lain sisi Kayla jadi heran karena Aditya yang seniat itu untuk mengadakan acara ulang tahun untuk Gisel. Dan tiba-tiba aja Rianti menghubunginya soal kampung Mutiara. Bagaimanapun Rianti benar-benar semarah itu dengan Mutiara. Apalagi karena selalu aja ada masalah. Bahkan dirinya ingin menemui Widuri di kampung Mutiara. Tadi dibawa sama Kenzo ke ruang security, Tante. Katanya dia mau lapor polisi supaya dia bisa langsung dipenjarain. Soalnya Kenzo tuh curiga kalau misalkan dia ini orang kiriman dari orang lain yang mau nyakitin keluarga Tante. Tante nggak duga dia sampai sejauh ini loh, Sandra. Sekarang aku mengerti. Kenapa dari awal datang ke sini Mutiara selalu mencari masalah di keluarga ini. Karena ternyata Widuri yang ngirim dia. Widuri pasti kirim Mutiara untuk menghancurkan keluarga ini. Kedatangan supir infal di rumah Aditya membuat semua orang heran. Padahal kondisi Rianti belum sepenuhnya pulih. Seluruh ART-nya tidak punya pilihan lain. Tapi yang jelas mereka semua khawatir. Termasuk Mutiara yang khawatir. Karena kepergian Rianti membuat Ipah beritahu Aurel. Bagaimanapun, Rianti memikirkan kalau Mutiara memang memiliki niat jahat. Apa sikap Rianti akan terus berubah ya kepada Mutiara? Selama ini aku sudah tertipu sama sikap lugu dan sopolosnya. Bahkan seluruh keluargaku dan para ART juga ikut tertipu. Kalau dia sudah tahu orang tua kandungnya itu Widuri dan Mas Aditya. Terus buat apa dia dari kemarin sok-sokan nyari orang tua kandungnya? Pasti itu semua cuma alasan dia aja untuk mencari simpati. Memang dasar perempuan licik. Nah, buat MKisverse yang penasaran, jangan lupa saksikan Merangkai Kisah Indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.